Dia. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dia Hulantika. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bimbingan kelas yang sudah saya rancang. Di mana topik yang diambil yaitu berinteraksi dan bekerja sama dalam tim. Kemudian kelasnya ditujukan untuk kelas 2 semester pertama dan dilaksanakan di SD Negeri 2 Tugu Harum dalam waktu 30 menit. Kompetensinya adalah siswa akan memperoleh keterampilan untuk menyelidiki dunia kerja dalam kaitannya dengan pengetahuan tentang diri sendiri dan untuk membuat keputusan karir yang terinformasi. Kemudian tujuannya mendemonstrasikan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya itu kegiatan layanan dasarnya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan diawali dengan salam dan membaca doa. Kemudian ice breaking-nya yaitu membaca buku komik elektronik Seri Pendidikan Moral Bahagianya Saling Memaafkan. Kemudian menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan kelas. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kegiatan intinya yaitu setelah membaca komik elektronik Seri Pendidikan Moral Bahagianya Saling Memaafkan, peserta didik dibimbing untuk melakukan diskusi kelas tentang arti meminta maaf dan memaafkan dan keterkaitannya dengan kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu curah pendapat mengenai indikator penyebab meminta maaf dan memaafkan dalam kerjasama. Yang keempat yaitu menyimpulkan hasil-hasil curah pendapat. Yang kelima yaitu mendiskusikan sikap dan perilaku yang perlu menerapkan hasil-hasil dari curah pendapat tadi. Kemudian yang terakhir yaitu bermain peran dalam kegiatan bekerja sama dalam suatu kelompok dan menerapkan kegiatan yang menyebabkan terjadinya meminta maaf dan memaafkan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu penutup. Yang pertama yaitu menyimpulkan kegiatan meminta maaf dan memaafkan merupakan salah satu interaksi-interaksi yang dapat terjadi dalam kerjasama dengan tim atau kelompok. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan refleksi guna menguatkan kembali peserta didik tentang bimbingan yang dilakukan pada hari itu. Yang ketiga yaitu guru melakukan penilaian hasil bimbingan. Yang keempat, guru melakukan tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu guru mengakhiri dengan berdoa dan salam. Di sini media yang digunakan adalah komik literasi Bahagianya Saling Memaafkan yang diambil dari web resmi dari Komik Pendidikan. Kemudian penilaiannya, tekniknya adalah non-tes, bentuk penilaiannya tertulis, dan instrumennya adalah angket, di mana di sini angket yang digunakan adalah kegiatan peserta didik yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Apakah dia selalu melakukannya, sering melakukannya, kadang-kadang melakukannya, atau tidak pernah sama sekali. Di mana untuk selalu peserta didik diberi nilai 4, untuk sering diberi nilai 3, dan untuk kadang-kadang diberi nilai 2, sedangkan tidak pernah diberi nilai 1. Oke, demikian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Saudari Dia. Iya, Saudari Febri. Pertanyaannya, apakah bisa memberikan layanan dasar dengan menanamkan kebiasaan meminta maaf dan memaafkan tersebut ketika bekerja sama dalam tim kepada peserta didik yang tidak mau bekerja sama dalam tim? Oke, baiklah. Terima kasih Saudari Febri atas pertanyaannya. Untuk peserta didik yang tidak mau bekerja sama dalam tim, guru bisa memberikan bimbingan dengan melakukan pendekatan dan layanan dasar pada pertemuan sebelumnya. Jadi guru bisa menjelaskan kepada peserta didik kegunaan dari bekerja sama, kegunaan bekerja dalam kelompok, kegunaan bergotong royong. Guru juga bisa menjelaskan bahwa bekerja sama dapat mempersingkat waktu yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Jadi peserta didik bisa terbiasa dan menerima kondisi di mana mereka harus bekerja sama dalam tim. Jadi menurut saya jawabannya bisa. Apakah sudah menjawab, Saudari Febri? Sudah cukup. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Saya Saudari Dia. Ya, Saudari Mifta dipersilakan. Saya ingin bertanya, kenapa dalam rencana bimbingan kelas Anda, instrumen yang Anda pilih itu berupa angket? Oke, baiklah saya izin menjawab. Kenapa saya memilih angket dalam instrumen penilaian saya? Karena dengan dalam bentuk angket, peserta didik sendiri lebih memahami dan mengetahui seberapa penting kegiatan tersebut, seberapa sering kegiatan tersebut ia lakukan. Begitu saja menurut saya. Apakah sudah menjawab, Saudari Mifta? Ya, saya rasa sudah cukup. Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Cukup. Oke, baiklah. Kalau sudah cukup, demikianlah presentasi rencana bimbingan kelas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.